wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para ibu, saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita mengurus rumah tangga, kita masih diberi keluangan waktu untuk menyempatkan diri thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan kemudahan kita mempelajari ilmunya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Baik para ibu saudari sekalian, insyaallah nanti ke depan kita akan menetapkan apa pembahasan yang akan kita kaji untuk seterusnya. Kitab apa yang kita pilih untuk pembahasan kajian kita, sehingga kita bisa mempelajari karya-karya para ulama secara runtut ya, mulai dari awal sampai akhir. Nanti tolong dibicarakan untuk ibu-ibu dan panitia, kira-kira bidang apa yang akan kita kaji untuk kajian setiap Sabtu yang kedua. Apakah masalah akidah nanti, apakah masalah hadis, ataukah masalah fikih atau yang lainnya. Untuk pertemuan perdana ini ya kita sementara yakni mengkaji secara tematik sebagai muqaddimah agar kita sebagai seorang muslimah tetap memiliki semangat untuk belajar ilmu agama. Maka kita harus mengerti tentang siapa diri kita sebagai seorang wanita. Wanita adalah makhluk Allah yang diciptakan sebagai teman, yakni Adam alaihi salatu wassalam, diawali dengan ibunda Hawa. Yang Hawa itu diciptakan bukan dari tanah sebagaimana Adam alaihi salam, tapi diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu tulang rusuk sebelah kiri dan yang paling atas. Sebagaimana sabda Nabi dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Bijaksanalah kalian dalam membimbing wanita, kata Nabi. Fa innal mar'a khuliqat min dila. Karena wanita diciptakan oleh Allah dari ad-dila, yaitu tulang rusuk. Ada apa dengan tulang rusuk itu? Fa inna a'wajad dila a'lahu. Adapun bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang sebelah atas.
Jadi kita harus tahu kondisi kita sebagai seorang wanita, dicipta oleh Allah untuk menemani suaminya, yaitu Adam. Dan Allah ciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Dengan tulang rusuk itulah Nabi menyampaikan tentang karakter yang dimilikinya. Kata Nabi, "Idza dhahabta tuqimuhu kasyarta." Jika kau hendak meluruskan dengan paksa, maka dia akan patah. Ini karakter dari wanita. Jika diluruskan dengan paksa, dia akan patah. Fa in taraktaha fa illam yazal a'waj. Apabila kau biarkan wanita itu, maka dia akan tetap cenderung bengkok. Jadi dia memiliki karakter yang tidak lurus, ya, bengkok. Oleh karena itu wanita wajib diberikan nasihat. Wastausu bin nisa'i khaira, kata Nabi, mengulang sabdanya di awal, maka bijaksanalah kalian dalam menasehati para wanita. Ini pesan Nabi kepada para lelaki. Tapi sebagai seorang wanita, dalam memahami hadis ini, dia harus sadar diri tentang siapa dirinya yang memiliki karakter tertentu. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala tidak membedakan antara laki dan wanita di hadapan Allah. Sekalipun wanita memiliki banyak kekurangan, kurang akalnya dan kurang agamanya. Kurang akal terbukti dari kesaksian. Kesaksian seorang lelaki harus 2 kali lipat dari kesaksian satu lelaki sepadan dengan 2 perempuan atau wanita. Itu berarti bahwa kesaksian perempuan itu hanya separuh dari lelaki. Itu bukti kurang akalnya. Dan secara psikologis dia lebih mengutamakan perasaan. Kurang agama karena pada saat-saat tertentu dia tidak bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah, di antaranya sholat 5 waktu karena ada udzur syar'i yaitu haid. Demikian pula puasa, dia harus diqadha di hari yang lain. Nah, itu bukti kekurangan agamanya. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak membedakan. Selama dia mengerjakan amal saleh didasarkan atas iman yang benar, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang sama di mata Allah sebagai hamba Allah yang mendapatkan hak pahala yang sama. Sebagaimana di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 pada ayat yang ke-97. Silakan Ibu buka. Masing-masing nanti ke depan bawa Quran, ya. Boleh berupa kitab, boleh berupa HP, di aplikasinya itu, ya. Nanti dibuka kitabnya, syukur-syukur tiap hari, tiap saat ketika kajian, kitabnya dibuka nomor ayatnya, sehingga langsung melihat bacaannya, ya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Ayo Bu. Hah?
Ya, Pak Didi, ini edisinya bukan laki-laki ini. Ya, ini edisinya ibu-ibu. Pak Didi sekarang libur. Kata Allah Jalla wa'ala, man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, wa huwa mu'minun, sementara dia beriman, min zakarin au untha, ada kalimat min zakarin, baik laki-laki, au untha, atau perempuan, ya. Wa huwa mu'min, sementara dia adalah orang yang beriman, mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan aku berikan kehidupan yang baik di dunia ini. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan ganti, kami balas dengan pahala ajrohum, pahala mereka, ahsani, lebih baik, diganti dengan yang lebih baik, maka nu ya'malun, karena apa yang telah mereka kerjakan. Jadi itu menandakan bahwa siapapun kalau beriman, imannya benar, baik laki ataupun perempuan, dan amal solehnya berdasarkan dengan ilmu, maka Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian dalam ayat yang lain, surah Al-Hujurat, surah 49, pada ayat yang ke-13, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian, min dzakarin wa untha, dari jenis laki dan perempuan, wa ja'alnakum su'uban, dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabailan, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Kemudian Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah melihat bukan jenis kelamin, tapi Allah melihat ketakwaannya. Perempuan kalau bertakwa mulia di hadapan Allah. Laki-laki kalau dia tidak bertakwa hina di hadapan Allah. Tidak ada bedanya. Asal dua syaratnya, yaitu iman dan amal soleh. Dikerjakan amal itu sesuai ilmu. Baik. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan wanita ini sebagai teman hidup lelaki. Dari keduanya, Adam dan Hawa, Allah perkembangbiakkan manusia yang banyak sekali. Dalam surah An-Nisa pada ayat pertama, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Rabbmu yang telah menjadikan kalian semua bin nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan daripada Adam Allah perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan keturunan mereka menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, maka Allah perintahkan, bertakwalah kalian kepada Allah. Allazi tasaaluna bihi,
yang dengan nama Allah kalian saling meminta satu dengan yang lain. Wal arham, dan atas nama Allah pula lah kalian menyambung tali silaturahmi. Wal arham, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa memantau, yakni segala perbuatan kalian. Ia akan selalu mengawasi perbuatan kita manusia sampai kapanpun, tidak akan pernah lengah. Maka Allah tabaraka wa taala perintahkan di situ ada 2 kali perintah untuk bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Pertama, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabbmu. Kedua, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Karena takwa inilah yang menjadikan laki-laki dan perempuan mulia di hadapannya. Maka Islam mengangkat derajat wanita yang pada masa atau konsep sosial yang ada di kehidupan orang-orang kafir dan musyrik, wanita tidak mendapatkan sedikit pun ruang untuk mendapatkan hak-haknya. Mereka tidak mendapatkan warisan, bahkan menjadi barang warisan. Tapi setelah Islam datang, mereka diberikan hak waris, hak mendapatkan harta warisan. Tapi kadang udah dikasih kesempatan masih pengen lebih, walaupun warisnya dibagi separuh dari laki-laki. Itulah syaitan yang tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka berinteraksi dengan wanita, mereka menempatkan wanita-wanita yang sedang haid itu di tempat-tempat isolasi, tidak boleh berkumpul bersama keluarga. Nah, itu yang terjadi. Islam datang memuliakan para wanita, membolehkan mereka berkumpul bersama keluarganya dalam satu rumah. Bahkan tidur bersama suaminya boleh, asal jangan melakukan jima. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada wanita. Jadi banyak poin-poin yang positif yang Allah berikan kepada wanita, yang itu jauh berbeda dengan kondisi ketika wanita itu berada di dalam konsep kehidupan orang-orang kafir dan orang-orang jahiliyah. Nah, mestinya dia harus bersyukur kepada Allah, tidak malah berusaha untuk mencari yang lebih dari itu. Ikhwatal iman, para ibu saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Kemudian wanita secara umum dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, wanita sebagai fitnah, ujian, cobaan. Yang kedua, wanita sebagai musuh. Dan yang ketiga, wanita sebagai nikmat perhiasan dunia, sebagai nikmat. Nah, kita nanti bisa mengaca diri, kira-kira saya termasuk yang mana? Apakah sebagai fitnah atau sebagai musuh bagi suami-suami kita, atau sebagai nikmat? Ya. Di antara 3 perkara ini disampaikan dalam beberapa riwayat, di antaranya juga firman Allah tabaraka wa taala bahwa wanita sebagai yang pertama fitnah, ujian atau cobaan.
Di dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatun hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Tidak ada satu fitnah yang lebih dahsyat sepeninggalku melainkan cobaan wanita terhadap lelaki. Jadi fitnah yang paling besar sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu fitnah wanita. Fitnah yang membuat hati para lelaki bisa tergelincir. Itu adalah fitnah wanita. Wanita di sini bisa dua, wanita yang termasuk mahram lelaki atau wanita ajnabiyah, yaitu wanita yang tidak ada hubungan mahram sama sekali dengan lelaki tersebut. Dua-duanya bisa menjadi fitnah. Pertama yaitu mahram. Tidak lain mungkin dia adalah anak perempuannya, mungkin dia ibunya, mungkin saudara perempuannya, bahkan mungkin dia adalah istrinya. Itu bisa menjadi fitnah sebagai ujian. Kemudian wanita ajnabiyah, wanita yang tidak punya hubungan mahram sama sekali, yang tidak punya hubungan keluarga, hubungan nasab, hubungan apa-apa, disebut dengan wanita ajnabiyah. Kalau wanita ajnabiyah ini kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala, yakni untuk pertama yakni ghaddul basar, menundukkan pandangan, sebagaimana Allah katakan di dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-30. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa kullil mu'minin, dan katakanlah kepada orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangannya, wa yahfadhu furujahum, dan memelihara kemaluannya. Diperintah menundukkan pandangan. Yang kedua, dilarang berkholwat. Tidak boleh lelaki berkholwat dengan wanita ajnabiyah, karena fitnahnya besar. Berkholwat itu berdua-duaan di tempat yang sepi, sebagaimana dalam hadis Muslim pada bab masalah jihad, ya, Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin laisa lahu dhu mahramin. Janganlah kalian berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa adanya mahram. Tidak boleh. Karena kalau berdua yang ketiga siapa? Syaitan. Ya. Jadi berkholwat. Yang ketiga, tidak boleh berikhtilat. Ikhtilat itu campur baur. Campur baur laki perempuan, ya. Dalam satu majelis, di situ mungkin ada wedding, ya, kemanten, mungkin ada acara seminar, campur laki perempuan, tidak dipisah. Apalagi tempat-tempat maksiat, udah jelas bercampur antara laki dan perempuan, itu namanya ikhtilat, terjadi percampur bauran. Nah, itu untuk wanita ajnabiyah. Adapun wanita yang termasuk mahram, dia sebagai fitnah kalau tidak dididik, kalau tidak diberikan yakni tarbiyah, nasihat, tidak diberikan pendidikan, maka kewajiban
laki-laki terhadap wanita-wanita yang termasuk orang-orang dekatnya, mahramnya, yaitu memberikan nasihat yang baik dan mendidik mereka. Dididik wanita itu dengan baik, dengan ajaran agama. Maka perintah untuk mendidiknya yakni mengenalkan dia kepada din agama. Baik. Jadi ini jenis wanita yang pertama. Sebagai apa tadi? Fitnah. Kemudian selanjutnya wanita yang kedua. Sebagai apa? Musuh. Sebagai musuh. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa wanita itu berpotensi untuk menjadi musuh lelaki sebagai suaminya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah At-Taghabun surah 64 pada ayat 14, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "inna min azwajikum," sesungguhnya di antara istri-istrimu, "wa auladikum," dan anak-anakmu, "aduwwal lakum," ada yang menjadi musuh bagimu, "fahdaruhum," maka hendaklah kalian berhati-hati kepada mereka. "Wa in ta'fu," jika kau memaafkannya, "wa tasfahu," dan tidak memarahinya, "fa innallaha ghafur," wa taghfiru, dan mengampuninya, "fa innallaha ghafurur rahim," maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, perhatikan ayat tersebut. Allah Jalla wa Ala memperingatkan orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum," sesungguhnya di antara istri-istrimu, "wa auladikum," dan anak-anakmu, "aduwwal lakum," ada yang menjadi musuh bagimu. Jelas, tegas di situ ya, secara lugas disebutkan. "Wa in ta'fu fahdaruhum," maka hendaklah kalian berhati-hati kepada mereka. Artinya laki-laki jangan sampai lengah terhadap para wanitanya. Jangan sampai lengah terhadap para istri. Karena disebutkan di situ istri-istri. Sebetulnya bukan hanya istri-istri, jangan lengah terhadap anak-anak perempuannya juga. Karena itu tanggung jawabnya. Kemudian Allah katakan, "wa in ta'fu," dan jika kau memaafkannya, "wa tasfahu," dan tidak memarahinya dalam urusan-urusan dunia, "wa taghfiru," dan mengampuninya, "fa innallaha ghafurur rahim," sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini contoh dalam kehidupan seorang Rasul Allah sekelas Nabiullah Nuh yang termasuk ulul azmi, tapi Allah mengujinya dengan istri yang menjadi musuhnya. Demikian pula sekelas Nabi, yaitu Nabi Lut, punya istri juga jadi musuhnya. Padahal itu para nabi. Nah, kita jangan sampai menjadi seperti mereka, yakni istri Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Hidup di rumah tangga Nabi, tapi jadi musuhnya. Berarti siapapun wanita itu sangat berpotensi memusuhi agama Allah. Bisa memusuhi agama Allah itu sendirian, berarti dia sekaligus musuh suaminya, atau bisa kedua-duanya jadi musuh Allah. Suami istri bareng-bareng jadi musuhnya Allah.
dan juga musuh Rasulnya. Kalau musuh suami, mungkin barangkali tergantung suaminya ya. Kalau suaminya soleh, hati-hati memusuhi orang soleh. Kalau suaminya yang bejat, gak soleh, nah masih mungkin ada peluang, mungkin ibu pada posisi yang benar. Tapi yang ditakutkan itu apabila kita wanita itu memusuhi suami, sementara suami kita ini soleh dan kita tidak solihah. Nah itu nanti yang kategorinya sama dengan istri Nabi Lut dan Nabi Nuh. Jadi siapapun sangat berpotensi untuk menjadi seperti itu. Nah kita harus berhati-hati bagaimana kita harus mempersiapkan diri jangan sampai menjadi musuh Allah dan Rasulnya, atau bahkan musuh suami-suami kita yang saleh. Kemudian bentuk yang ketiga, yaitu wanita sebagai nikmat. Dalam hadis Muslim, Nabi mengatakan ad-dunya mata'un, dunia adalah perhiasan, wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan yang ada dalam kehidupan dunia ini al-mar'atus salihah, yaitu istri yang salihah. Jadi semua perhiasan dunia itu nggak ada artinya jika dibandingkan dengan istri yang salihah. Semuanya akan lewat, semuanya tidak bermanfaat. Makanya siapa saja yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala karunia istri yang salihah, itu merupakan karunia yang besar. Nah, kita sebagai seorang istri, para ibu, bagaimana kita menjadi seorang yang diharapkan oleh suami kita, yaitu istri yang solihah. Bukan untuk menang-menangan. Wah, enak aja nanti suamiku punya istri aku karena aku solihah, sementara dia tidak soleh misalnya. Akhirnya ya saya berhak dong tidak soleha banget supaya selevel dengan suami gua gitu. Nggak boleh. Yang perlu diperhatikan bahwa seorang istri itu orientasi hidupnya adalah mencari ridho Allah melalui ridho suaminya. Seandainya suaminya tidak soleh, tapi dia dapat ridho dari suaminya, itu sudah merupakan karunia terbesar buat seorang istri. Punya suami baik walaupun tidak soleh, artinya tidak soleh mungkin ya ibadahnya biasa-biasa, cukup yang wajib-wajib aja ya. Mungkin barangkali ya enggak sering atau enggak rajin taklim, sehingga ilmunya sedikit, tapi orangnya baik, tanggung jawab misalnya. Ya mungkin sekedar sholat dan puasa yang wajib yang dikerjakan, tapi tidak bermaksiat misalnya, ya biasa-biasalah gitu. Tapi dia mengikhlaskan dan meridhoi istrinya, itu karunia bagi istrinya. Jadi istrinya mendapatkan keridhaan dari suami. Nah itu yang dicari. Jadi seorang wanita untuk menjadi soleha tidak harus menuntut suaminya jadi soleh dulu. Tidak harus. Syukur-syukur kalau suaminya soleh, itu bonus ya. Tapi berapa banyak wanita yang solihah hidup dalam rumah tangga yang suaminya nggak soleh. Contoh yang paling mudah dalam perjalanan hidup manusia yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu istrinya Fir'aun. Kurang apa Fir'aun? Kedurjanaannya.
Istrinya bernama Asiyah. Dia masuk Islam karena didakwai oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah anak pungutnya, anak angkatnya yang ditemukan di belakang rumahnya, yaitu Sungai Nil yang hanyut di sungai tersebut, terdampar di belakang istana Fir'aun. Ditemukan oleh Asiyah, didakwai oleh Nabi Musa, masuk Islam. Otomatis menjadi musuh suaminya, karena suaminya adalah musuh Allah, musuh Rasulnya. Dan akhir dari kematian Asiyah begitu tragis, dibunuh oleh suaminya sendiri. Nah, itu contoh. Jadi kalau seorang wanita dia menjadi solihah karena dia berusaha untuk mencetak dirinya menjadi wanita yang baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, tidak harus memiliki suami yang salih. Mungkin biasa-biasa kesolihannya, tapi yang penting bahwa keridhaan itu akan diberikan kepada wanita-wanita yang dapat menyentuh hati suaminya, baik secara sosial ataupun juga secara spiritual. Dan itu sudah merupakan karunia besar. Nah, wanita solihah digambarkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah An-Nisa surah 4 pada ayat 34. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin atas wanita karena Allah telah melebihkan laki-laki atas wanita tersebut, karena dia memberikan sebagian dari hartanya untuk nafkah bagi wanita itu. Fassalihatun qanitatun hafizat. Adapun wanita-wanita yang salihah, perhatikan di situ, fassalihatun. Siapa orang-orang yang wanita yang salihah itu? Qanitatun, yaitu yang qanitat, yang taat kepada Allah. Qanitat, taat kepada Allah. Tentu kalau dia taat kepada Allah akan taat kepada Rasul, itu sudah otomatis karena satu paket. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Yang kedua, hafizat, disifati dengan memelihara diri. Hafizatul lil ghaibi, yaitu memelihara diri ketika suaminya tidak bersamanya, ketika suaminya tidak di rumah, tidak bersamanya, dia jaga dirinya, dia jaga kehormatannya, dia jaga auratnya, jangan sampai laki-laki lain melihatnya. Itu hafizat. Bukan hanya taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada Allah, dia laksanakan sholat fardu 5 waktu, dia lakukan puasa Ramadan, taat kepada Rasul, dia hidupkan sunnah-sunnah Rasulnya. Lantas hafizat, dia memelihara diri, memelihara kehormatannya, memelihara nama baik suaminya, memelihara auratnya, jangan sampai orang melihatnya. Itu wanita yang menjaga diri. Hafizat bima hafizallah, karena Allah memelihara dan menjaganya. Mana yang lebih dulu? Allah memelihara terlebih dahulu ataukah dia memelihara dirinya sendiri terlebih dahulu? Dia pelihara dirinya sendiri dulu, baru Allah memeliharanya. Dia tutup aurat
dia jaga kehormatannya, baru Allah akan campur tangan memelihara dia, sehingga dia tidak diganggu. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Ahzab 59, surat 33 Al-Ahzab 59, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul, katakan, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina, dan kepada seluruh wanita-wanita muslimah, yakni istri orang-orang yang mukmin, yang beriman. Apa perintahnya? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Dzalika adna ayyurafna, yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal. Identitas seorang muslimah berbeda dengan identitas wanita kafir, yaitu apa? Tampak pada jilbab pakaiannya. Ini manfaat pertama sebagai identitas. Yang kedua, wala yu'dain, supaya mereka tidak diganggu. Artinya ketika dia menutup auratnya, maka Allah akan memeliharanya, tidak akan diganggu. Jadi ketika wanita itu memelihara dirinya dengan menutup aurat, maka Allah akan memelihara wanita itu dengan tidak diganggu. Kalaupun ganggu mungkin ya sekedar menyapa. Nyapanya pun kadang masih mengandung doa, Assalamualaikum. Walaupun tujuannya bukan salam tapi menggoda. Tapi coba kalau dia pakai hot pants, pakai rok mini, pakai tank top, bukan hanya ucapan berupa gangguan, bisa jadi dia akan colak-colek. Kenapa? Sesuatu yang dibuka itu berarti bisa jadi karena sesuatu itu murah. Kalau mahal itu biasanya dikemas dengan kemasan sedemikian rupa. Setelah dikemas, ditaruh di etalase, kadang etalasenya dikunci, sehingga penasaran orang. Penasaran apa? Harganya. Wah, ini pasti mahal ini. Makanya wanita muslimah terhormat, mulia di hadapan Allah dan seluruh umat manusia, karena dia terlindungi, tertutupi kehormatannya. Dia bukan produk murahan. Ya. Jadi wanita salihah memelihara diri, meliputi cara berpakaian dia, cara berdandan dia, cara bertingkah laku, termasuk bagaimana dia berjalan. Jangan sampai dia tutup auratnya tapi jalan bak seorang peragawati, berjalan di atas catwalk, siksak seperti jalannya kucing, lenggok, berarti tidak memelihara diri sekalipun dia tutup auratnya. Karena menutup aurat harus secara sempurna, karena aurat itu termasuk yakni lekuk-lekuk tubuhnya dan cara dia berjalan. Ya, baik. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan keutamaan bagi wanita solihah ini sebagai perhiasan dunia, sehingga beruntunglah seorang suami yang memiliki istri yang solihah. Bahkan di dalam riwayat hadis dalam Sahih Ibnu Majah diriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ketika itu Umar bin Khattab ditanya oleh sahabat, wahai Umar,
harta apa yang harus aku bawa sebagai bekal hidup ini? Umar bin Khattab tidak bisa menjawab. Dia katakan, sebentar, kau akan tahu jawabannya. Ternyata Umar bin Khattab menunggang kuda, memacu kudanya, menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasul, harta apa yang harus kita bawa? Maka Nabi menjawab, la yattakhidanna ahadukum qalban syakiran. Hendaklah kalian membawa bekal hati yang selalu bersyukur, walisanan dzakiran, dan lisan yang selalu berzikir. Dan yang ketiga, wazaujatan mu'minatan, dan istri mukmin, istri yang beriman. Bagaimana ciri-ciri mereka? Tu'inu ahadukum alal amril akhirah, yaitu istri yang dapat menolong kalian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dalam urusan agama. Jadi istri yang salihah membantu suami dalam urusan din, dalam urusan agama, bukan urusan kerja. Dibantu suaminya oleh istrinya, suaminya dagang, dibantu dagang sebagai kasir, atau mungkin sebagai orang yang kulak dagangan. Bukan itu istri solihah itu, menyenangkan suami karena membantu bisnis, tidak, tapi membantu dalam urusan din, urusan agama. Maka ibu, kalau kita ingin menjadi wanita yang solihah, persiapkan diri untuk membantu para suami dalam urusan din, urusan agama. Dibantu urusan sholatnya, bagaimana supaya nyaman ketika melaksanakan sholat, supaya nggak keburu-buru, dibangunkan jauh sebelum waktunya. Mungkin supaya dia bisa melaksanakan perintah Allah. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, hai manusia, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan-perhiasanmu ketika kau memasuki masjid. Maka wanita yang solihah ketika suaminya hendak pergi ke masjid, diberi pakaian terbaik. Disiapkan gamisnya, disiapkan sarung terbaiknya. Kalau perlu disiapkan jasnya, disiapkan sajadahnya. Sekarang bukan hanya sajadah, kadang masjid itu minta persyaratan lagi apa? Masker. Kadang suami itu udah pikun, ya, ke masjid nggak bawa masker. Nah, dibantu oleh istrinya. Ya, apa dek, masker lali sampean, ya kan? Atau jauh hari selalu diselipkan masker di kantong bajunya, diselipkan. Itu membantu dia, karena kadang suami itu lupa, dan kalau sudah lupa mau balik males. Dan kalau sudah males seperti itu, dia siap-siap untuk dimarahi, takmir, ya. Walaupun takmir itu macam-macam, ada yang lembut, ada yang keras, ya. Sampai ada itu bapak-bapak dimarahi sama takmir kayak marahi anak buahnya, gara-gara nggak pakai masker, ya. Makanya seorang istri harus tahu kebutuhan perlengkapan sholat di zaman sekarang, itu harus tahu, harus dibekali, jangan hanya sajadah, tapi juga masker. Gitu. Ya, ini contoh membantu dalam urusan agama. Suaminya mau puasa, disiapin sahurnya. Kalau perlu bangun sekalipun udah dimasakin di malam hari. Nanti tinggal siangnya, tinggal sahurnya, tinggal makan. Tapi penting untuk menggugah selera makan suami itu, bagaimana caranya makanan itu hangat sehingga tergugah seleranya. Apalagi makan ditemani. Sil ya, mangano dhewe ya, aku tak turu ngantuk. Seorang istri
kalau suaminya makan ditemani, apalagi makan sahur, sekalipun ibu tidak sahur, sekalipun tidak puasa, tetap ditemani. Nek perlu didulang, oh bojone wis tuwa, ya kan, lungguh nang kursi roda, didulang, ya. Itu namanya membantu suami. Jangan hanya ketika indahnya saja kita seneng. Suami masih kuat, masih jaya, duitnya banyak, ya kan? Tapi begitu suami sudah tua, sudah pensiun, sudah nggak kerja, sudah nggak dapat stroke dari perusahaannya, stroke gaji, tapi stroke-nya di rumah, ya kan? Yaitu kena stroke, maksudnya. Lantas istrinya sudah ogah-ogahan melayani. Kalau dulu semangat karena masih kerja, sekarang udah nggak kerja. Ya, kalaupun mau melayani, kadang-kadang didorong, disorong, tok sur melaku dewe. Harap nang dia jeding ya, wes kono disorong seluruh melaku dewe. Remen ya yo, dikongkon ngerem dewe. Ya, jangan sampai ada uang abang sayang, nggak ada uang abang jangan sampai terjadi seperti itu. Layani sampai tua, sampai menutup kehidupan dunia ini. Itulah wanita solihah, membantu suaminya dalam rangka untuk taat ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, yang akan kita dapatkan dari semua itu apa? Para ibu, yaitu keridhaan suami. Dalam hatinya dia akan berkata, sekalipun tidak terucap dengan lisannya, gak ono wong wedok koyok bojoku, luar biasa. Ya, soalnya wis tuwa, wis gak duwe untu. Jadi ini yang dicari wanita itu, ridho dari suami. Ya, baik para ibu, saudari sekalian yang dirahmati Allah. Wis, ojo suwe-suwe. Ojo dawa-dawa sak jamai. Saya pikir cukup pengantar dari saya. Insya Allah nanti yang ke depan kita akan bahas kitab ya, insya Allah. Sekarang kita perbanyak tanya jawab. Silakan ditulis. Yang mana? Yang suruh masuk masjid pakai perhiasan. Al-A'raf. Al-A'raf ayat 31 kalau enggak 29. Ya ayyuhan nas khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Hah? Ya. Terus wakulu washrabu wala tusrifu. Benar? 31 ya? Ya. Silakan. Monggo. Ya, ditulis nanti dikasihkan ke depan.
Ya, silakan. Bisa Bu mic-nya tadi? Bisa, silakan. Iku jajal mic apa arep takok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh. Sudah diberi kesempatan. Saya mau bertanya, apakah sama zikir setelah sholat wajib dengan sholat sunnah? Apa? Zikir? Apakah sama zikir setelah sholat wajib dengan sholat sunnah? Iya. Zikir setelah sholat wajib dengan zikir setelah sholat sunnah yang ada diperintahkan Nabi SAW, yakni zikir setelah sholat fardu, ya. Yakni yang berbunyi mulai dari istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, ya. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita, kemudian tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada kalimat la haula wa la quwata illa billah. Itu zikir-zikir ba'das shalah, yaitu salat fardu. Adapun zikir setelah salat sunnah sifatnya mutlak, bebas. Kalau kita tidak memiliki zikir-zikir yang kita hafal sebagai perbendaharaan zikir kita, tetapi kita memakai zikir yang kita baca setelah sholat fardu, tidak masalah. Begitu selesai sholat, ya mungkin duha misalnya, dia nggak hafal zikir, hafalnya istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, ya sudah baca, nggak apa-apa, tidak ada larangan. Tapi sebetulnya Nabi memerintahkan itu untuk zikir ba'das sholawatul khams, ba'das sholawatil khams, yaitu setelah sholat fardu 5 waktu. Jadi zikir setelah sholat sunnah mutlak, bebas, apapun boleh dibaca, selama itu termasuk zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, boleh dengan zikir yang secara umum, misalnya dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, baca sholawat atas Nabi. Sementara tidak ada perintah untuk harus membaca sholawat setelah sholat sunnah. Tapi setelah kita sholat sunnah, kita membaca zikir, diantaranya yaitu membaca sholawat, boleh, nggak ada larangan. Atau baca kalimat tahlil la ilaha illallah, boleh, sifatnya mutlak. Nah, mutlak yang dimaksud yakni tidak terikat bacaan, satu, tidak terikat waktu, tidak terikat jumlah, dan tidak terikat tata cara. Nah, yang tidak boleh itu membaca kalimat zikir, sekalipun itu zikir yang termasuk kalimat thayyibah, tapi kita menetapkan waktu atau menetapkan hitungan, itu yang tidak boleh. Saya harus setelah sholat sunnah
baca la ilaha illallah 500 kali. Nah, itu tidak boleh. Berarti menetapkan hitungan. Karena hitungan itu termasuk bagian atau unsur ibadah. Atau tata cara, dengan tata cara tertentu misalnya. Sementara Allah Jalla wa'ala memberikan tata cara berzikir, adab-adab bagaimana seorang dalam mengucapkan zikirnya. Dalam surah Al-A'raf surat ke-7, yaitu pada ayat 205, Allah Jalla wa'ala berfirman, wadhkur rabbaka, dan berzikirlah, ingatlah Rabbmu, fi nafsika, di dalam dirimu. Di situ diterjemahkan di dalam hatimu, fi nafsika, tadarruan, dengan tadarru, merendahkan diri, itu makna tadarru. Wa khifatan, dan rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul, dan tidak dengan mengeraskan suara. Bil ghuduwi, di waktu pagi, wal asal, dan waktu asar. Wala takun, dan janganlah kalian menjadi orang minal ghafilin, yang termasuk lalai. Ghafil, orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari berzikir. Lalai dari apa? Lalai dari memahami zikir yang dia baca. Karena banyak orang berzikir tapi dia nggak ngerti artinya, nggak ngerti maksudnya. Itu termasuk orang yang lalai dalam berzikir. Karena sudah kadung kebiasaan hafal. Tapi ketika ditanya, kon mau maca apa? Embus pokoknya iku. Itu orang yang lalai. Ya, jadi setelah sholat sunnah bebas, mutlak. Setelah sholat fardu ada zikir-zikir yang muqayyadah, yang ditetapkan, yaitu tasbih, tahmid, takbir, itu muqayyadah, ditetapkan kalimatnya, ditetapkan jumlahnya, ditetapkan waktunya, yaitu habis sholat fardu. Itu namanya zikir muqayyadah, yang ditetapkan, yang terikat waktu, terikat jenis bacaan, terikat hitungan. Ya. Baik, yang lain silakan. Jadi jelas, Bu? Yang tanya gimana? Ya. Baik, yang lain. Mumpung ono kesempatan ndang takok. Biasanya nek pengajian gak iso takok, saya dikai kesempatan menengahi. Ustaz, Ya. kalau kita mau, Ini lain lagi ya? ya, Ya, monggo. kalau kita mau safar, misalkan rencana mau berangkat jam 2, terus waktu masuk zuhur itu kita udah niatan jamak qashar sama asarnya gitu. Tapi karena kita sambil tunggu jam 2 belum bisa berangkat. Karena asarnya kan 2:30 sekarang. Itu ternyata sampai belum berangkat udah masuk asar, itu gimana Ustaz? Iya. Masih boleh di jamak qashar apa harus jalanin asar sendiri? Baik. Nggak boleh dijamak qashar
tapi juga tidak sendiri, boleh berjamaah, tapi cuman menjamak saja, ya, karena waktu itu belum berangkat. Karena syarat dari qasar itu dia sedang dalam keadaan safar. Wong durung budal kok. Iku jenenge ya duduk safar. Safar itu kalau sudah berangkat di perjalanan, nah baru boleh mengqasar sholatnya. Nah karena tadi kan rencananya jam 2, zuhurnya jam 12. Ya berarti kan sudah masuk duluan zuhurnya. Yang dilakukan adalah melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar dengan cara dijamak tanpa diqasar. Berapa berarti? 4 rakaat. Tapi kalau ibu sudah berangkat sebelum zuhur, sampai mau ke Malang, sampai di Pandaan itu zuhur, nah itu boleh dijamak qasar. Dari Surabaya mau ke Malang, sampai tengah perjalanan di Pandaan, nah azan zuhur, nah silakan boleh dilakukan jamak dan qasar. Gitu. Jadi yang perlu difahami bahwa sholat jamak itu tidak ada kaitannya dengan safar. Jamak itu boleh dimanapun. Saya ulang, sholat jamak itu tidak harus dikaitkan dengan safar. Dalam kondisi tidak safar pun boleh menjamak sholat. Karena arti menjamak itu mengumpulkan 2 sholat fardu. Ketika kita di rumah, di kantor, di pasar, di tempat kerja, ketika kondisi tidak memungkinkan karena waktu yang terbatas, maka dijamak. Ya, itu jamak. Kalau di tempat aja, ketika tidak safar aja boleh dijamak, apalagi ketika safar. Ya, ini jamak. Yang kedua qasar. Qasar itu tidak boleh dilakukan kecuali adanya safar, yaitu perjalanan. Bahkan boleh melakukan qasar tanpa dijamak, boleh. Karena kita dalam perjalanan, setiap kali adzan dia mampir ke masjid, dia qasar 2 rakaat. Yang mestinya 4 jadi 2. Boleh mengqasar saja. Cuman kalau dia ikut jamaah, dia harus ikut imam. Ya. Kalau dia ikut sholat berjamaah harus ikut imam. Nggak boleh imam tahiyat awal sampean salam dewe. Itu berarti nggak ikut berjamaah, cuman ikut barengi tok, ngonsoi, tapi tidak ikut berjamaah. Ya, jadi qasar boleh walaupun tidak dijamak. Tapi kalau kita datang ke masjid, kita mau sholat zuhur dalam perjalanan, ternyata nggak ada sholat berjamaah, kita cukup qasar aja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena mungkin dia pengen setiap waktu pengen mampir ke masjid, boleh. Karena banyak waktu. Perjalanannya bukan perjalanan yang menyita waktu, sehingga waktunya menjadi sempit, tidak. Ya, jadi kasus ibu tadi itu sebaiknya dijamak saja tanpa diapain? Diqasar. Baik, yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh memakan makanan yang dikasih dari tahlilan agar sudah terlanjur ketika kemarin? Pertanyaan yang kedua, soal istiqomah bagaimana dilakukan pada setiap suami dengan akan sebagai jangan
Ya. Baik. Makanan dari acara bid'ah. Halo. Makanan dari acara bid'ah. Ini dirinci ya, tidak digebiah-uyah. Ada rinciannya. Yang pertama, kita melihat jenis makanan itu dari jenis makanan yang halal atau tidak. Kalau jenis makanannya halal, berarti kembali kepada hukum asal, yaitu halal. Halal apa? Lihat dari makanannya. Kecuali makanan itu haram, acara bid'ah, jenis makanannya haram. Di situ ada mungkin kodoknya, swike. Mungkin di situ juga ada nyambe misalnya. Kalau babi itu kan orang Islam kan sudah paten ya kan, nggak mungkin ya. Tapi kadang ada yang masih orang itu nggak ngerti, kerengsengan nyambe misalnya. Nah, ada itu jual seperti itu misalnya. Jadi makanan seperti kodok, katak, nyambe, tekek itu termasuk diharamkan dalam Islam. Kalau jenis makanannya haram, otomatis kita katakan ya haram makanan itu. Kalau jenis makanannya itu halal, ya hantaran makanan itu di situ ayam, halal nggak? Lele, halal nggak? Halal. Tahu, tempe, telur, makanannya, snacknya juga ada, apemnya misalnya, macam-macam, ya halal. Berarti makanan itu halal, boleh dimakan. Yang kedua, tetapi kalau makanan itu diniatkan untuk dikorbankan, ya, dikorbankan untuk berhala. Misalnya daging yang di makanan itu disembeli atas nama danyang, bau rekso yang ada di tempat itu. Ya kadang-kadang kan, maaf ya, sekalipun orang itu mengaku Islam, tapi ada percampuran budaya, akulturasi dari budaya setempat yang notabene peninggalan Hindu. Kadang terjadi akulturasi budaya, sehingga ketika dia menyembelih kambing, menyembelih ayam, diniatkan untuk danyang, diniatkan untuk bau rekso, atau untuk punden yang babat alas di tempat itu. Maka makanan ini jadi haram. Kenapa? Karena Allah berfirman tidak boleh memakan sesuatu yang dikorbankan untuk berhala. Dalam surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr yang memabukkan, bukan hanya minuman keras, tapi apa saja yang membuat orang teler, mendem, wal maisiru, judi, wal ansabu, dan berkorban untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, najis termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuhu, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Jadi kalau berkatnya itu di situ ada bagian dari makanan yang dipersembahkan atau disembeli dengan atas nama bau rekso, danyang, punden, dan apapun istilahnya, maka makanan berkat itu haram. Ya, jadi dirinci. Yang ketiga, kadang makanannya halal, tapi mengikuti tradisi jahiliyah. Makanan itu ada syarat-syaratnya.
kudu tumpeng, ya kan? Ono apa? Lomboknya warna merah, tumpengnya warna kuning, ikannya harus jenis ikan tertentu, ayamnya harus ayam ini dan itu, yang masak harus tidak boleh head, ya. Seluruh peralatan masaknya tidak boleh dipakai untuk yang lain kecuali untuk acara itu, ya kan? Jenis makanannya halal, tapi memakai pakem-pakem, syarat-syarat yang itu bukan dari Islam. Ternyata itu peninggalan dari Hindu Buddha jahiliyah. Maka jenis makanan seperti itu subhat. Jenis makanannya halal tapi mengikuti tasyabbuh bil kuffar, yaitu apa? Menyerupai makanannya ritual orang-orang kafir. Maka bercampur antara hak dan batil. Maka di situ ada subhat. Nah, terhadap yang subhat, perintah Nabi bagaimana? Jauhi, tinggalkan. Sek liyane se ono mending kon tuku dhewe. Masih kon ngiler delok, ih cek enak rek. Tuku sing luwih enak kon iso. Ya, beli yang lebih baik, lebih banyak bisa. Jadi, ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi dirinci di sini ya. Tapi kalau ibu misalnya tahu-tahu di rumah sudah ada di situ, kadang-kadang iki teko sopo, oh ini acara ini dan itu. Kalau jenis makanannya halal, kalau ibu misalnya nggak berkenan untuk makan, ya udah kasihkan orang. Itu kembali kepada orangnya masing-masing. Kalau ibu mamang, kalau ibu ragu, ya sudah kasihkan orang, jangan dibuang. Masih bisa dimakan oleh yang lain. Jadi dalam perkara ini dirinci. Wallahu a'lam. Nah, acara-acara makanan dari acara-acara bid'ah itu banyak, ya, macamnya banyak, ya. Ya cuman di situ rinciannya tadi, ya, ada beberapa 3 ya. Baik begitu Ibu ya. Baik, yang lain silakan. Oh ya, sholat istikharah adalah sholat untuk mendapatkan petunjuk. Nah, petunjuk apa? Segala macam petunjuk fi umurid din wa umurid dunia, dalam urusan agama atau urusan dunia. Dalam urusan agama, para ulama dulu mereka membuat karya tulis. Mereka itu banyak melakukan ibadah sholat untuk meminta petunjuk kepada Allah. Ketika buntu, pemikirannya lagi stuck, ya. Nah, mereka ambil wudhu atau mereka sudah punya wudhu, mereka sholat, minta petunjuk kepada Allah Jalla wa'ala. Kadang ada yang menyebutnya dengan istikharah, antara 2 pilihan hukum, ya. Dia istikharah, minta petunjuk kepada Allah Jalla wa'ala, mana yang harus ditulis dan mana yang tidak, mana yang disampaikan dan mana yang tidak. Atau perkara itu lupa, dia minta petunjuk kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak harus pilihan, tapi minta petunjuk kepada Allah dalam perkara din agama. Atau perkara dunia, mungkin urusan pekerjaan. Yang satu gajinya gede tapi tempatnya jauh. Yang satu gajinya tidak seberapa tapi dekat dengan keluarga. Bingung enggak? Pilih yang mana? Ya, pilihan orang beda-beda, tergantung kasusnya dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, di situ adanya fungsi sholat istikharah, urusan dunia. Jadi istikharah itu duduk mek golek bojo tok. Kan umumnya kita kan arep kawin, arep rabi, mau nikah. Sudah ada calon, sudah. Wis istikharah. Nah, istikharah bukan hanya ketika
dia mau nikah, bingung antara dua atau beberapa pilihan, tidak. Dalam segala hal. Nah, salat istikharah ini dilakukan kapanpun, tidak mengenal waktu. Boleh siang, boleh malam, boleh pagi, boleh sore. Silakan kapan saja. Tentu kita berusaha mencari waktu-waktu yang terbaik, di mana kita terkondisikan dengan situasi yang sunyi, yang membuat kita khusyuk, ya, membuat hati kita dekat dengan Allah, lepas dari hiruk pikuk dunia. Ketika orang pada terlelap di sepertiga malam terakhir contohnya, ya silakan. Memang ada waktu-waktu mustajabah, tapi untuk pelaksanaannya bebas, kapanpun boleh. Yang ketiga, karena kita minta petunjuk, petunjuk itu Allah berikan dengan berbagai macam cara. Tidak harus dia bermimpi. Umumnya kan apa? Kalau istikharah nanti dia tidur, nanti mimpinya apa? Enggak harus mimpi. Petunjuk itu macam-macam. Bisa jadi ketika kita setelah sholat istikharah, kita baca Al-Quran, tahu-tahu kita ditunjukkan ayat Allah yang berkaitan dengan itu petunjuk. Bisa jadi datang orang yang menasehati kita. Setelah kita istikharah, kita diberi nasihat, dan nasihatnya masuk. Itu juga petunjuk. Dan yang memberi nasihat adalah orang yang soleh, orang yang baik. Baik agamanya, baik akhlaknya. Yang ketiga, bisa jadi Allah akan memberikan kemantapan dalam hati. Nggak ada yang memberitahu, tapi hati-hati timbul mantap. Kayak tuh aneh aku mantap ambek sing iki. Itu petunjuk dari Allah. Bisa jadi yang keempat, apa itu? Allah tunjukkan secara nyata di hadapan kita. Misalnya kita mau milih seorang calon istri misalnya, ya. Ini semuanya kriterianya masuk semua. Tapi kita tidak tahu ternyata di antara keduanya ini ada aib dan cacat. Nah, Allah tunjukkan aib dan cacatnya, dan itu cacat dalam urusan agama dan akhlak. Tahu-tahu di hadapan kita ketemu sama dia, tanpa sepengetahuannya dia digonceng dengan laki-laki. Setelah ditanya siapa, ternyata bukan mahramnya. Lah terus siapa itu? Gojek. Repot nek Gojek iku saiki. Ya, Grab ya. Jadi itu contoh, ditunjukkan gitu loh. Tahu-tahu Allah menunjukkan di hadapan kita. Loh iku mek sopo iku, ya kan? Setelah kita cari tahu, oh memang kebiasaannya begitu. Berarti sudah Allah memberi petunjuk. Ada kalanya juga bermimpi. Ya. Jadi macam-macam cara Allah memberikan petunjuk, tidak harus melalui mimpi. Ya. Kalau ibu hari ini mau masak apa, pakai istikharah dulu nggak? Soalnya menune akeh, anake njaluk rawon, situke bapake njaluk sop. Halo. Maka yang bijaksana bagaimana? Hah? Dimasakno kabeh. Tapi titik-titik. Ya di rawonno, ya di sopno, ya di kalau mampu, iya kan? Kalau cuma satu, dananya untuk satu menu, rawon apa sop, ya insya Allah ibu lebih mengutamakan suami atau anak? Halo? Ya tergantung, nggak mesti, ya kan? Kalau ada seorang suami yang mudah memberikan maklum, ya kan, gak popo, yang penting arek-arek gelemangan. Tapi ada suami yang nggak begitu kan, harus dituruti. Nek njaluk sop kudu sop, mbu anake gak mangan jarno, ada kan? Ya beda-beda, tergantung dengan kondisi rumah tangga kita. Kalau seandainya ada di situ kebingungan mana yang lebih utama, nah kita minta petunjuk kepada Allah Jalla wa'ala.
Ya. Nah, jadi urusan apapun boleh kita melaksanakan ibadah salat istikharah fi umurid dunya wa umurid din, dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Baik, silakan yang lain. Halo? Ada yang ditulis? Tidak ada? Baik. Untuk yang akan datang setiap kali kajian, yang pertama, jangan lupa membawa alat tulis untuk mencatat. Karena ilmu itu adabnya diikat dengan tulisan. Ya, siapkan buku khusus untuk kajian itu. Jadi di situ nanti khusus kajian di tempat ini dengan pembahasan spesifik. Jangan dicampur-campur kalau bisa. Nanti kalau di kajian lain kita punya buku yang lain supaya nggak bingung. Yang kedua, hendaklah mengkondisikan diri kita kalau membawa keluarga, anak-anak, anaknya bisa diajak untuk kompromi ya, karena takutnya nanti mengganggu. Nggak masalah, bawa bayi pun boleh selama bisa mengkondisikan, nggak masalah. Dan yang ketiga, usahakan datang tepat waktu supaya waktunya optimal ya, waktunya supaya optimal, jadi tepat waktu. Sehingga seandainya kita ngaji cuma 1 jam saja, tapi kalau semuanya hadir tepat waktu, 1 jam penyampaian materi, berikutnya nanti tanya jawab supaya lebih manfaat. Tapi biasanya kadang bisa molor. Yang ketiga, nanti kalau kita tetapkan kitab yang akan kita bahas, sebaiknya masing-masing punya kitab tersebut. Jadi masing-masing bawa. Adapun kitabnya apa yang kita bahas nanti coba dibicarakan antar panitia nanti. Apakah yang akan kita bahas ya. Banyak pilihan di situ. Nanti saya akan berikan alternatifnya. Dalam perkara akidah apa? Nanti dalam perkara muamalah atau dalam masalah ibadah atau masalah fikih, apa yang dibahas. Nah, kesepakatan dari jamaah apa yang kita akan pelajari seterusnya itu, usahakan untuk dikondisikan para jamaah itu masing-masing punya buku panduannya ya gitu. Kemudian yang kelima, usahakan tetap menjaga ketertiban yang ada di lingkungan sekitar masjid tempat kita mengkaji. Mulai dari ketertiban parkir ya, usahakan cari yang aman, tidak di hadapan rumah orang, maksudnya depan pintu. Kemudian menata motor-motor, kalau pakai motor ditata dengan baik, nanti dibantu sama petugas insyaallah. Dan usahakan jangan menaruh barang-barang berharga di motor. Ya, usahakan dibawa untuk menjaga atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun insya Allah di sini aman, ya, tapi kita mengantisipasi
agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti akan jadi masalah nanti. Ya. Dan itu bisa menghambat proses kajian kita. Berikutnya, kalau ada konsumsi seperti air, ya, usahakan air walaupun hanya segelas itu dihabisin, jangan disisakan. Usahakan dihabiskan, jangan disisakan. Kenapa? Kalau disisakan pasti dibuang, karena di situ nggak ada namanya. Kalau ada namanya nanti bisa diantar ke rumah kan, Bu, aku aja ketinggalan, ya kan? Pada Lomai Kertajaya, ya kan? Makanya kalau bisa dihabiskan dan diingat-ingat itu miliknya supaya nggak ketukar dengan yang lain. Kadang kasusnya kenapa nggak diminum? Karena ragu, iki wekku apa wek sebelah yo, ya kan? Soalnya tak delok sebelah mau watuk-watuk, aduh. Ya, makanya harus selalu dijaga itu. Ini perkara kecil ya, tapi penting. Kalau tidak dihabiskan, mending nggak usah minum, ya. Atau kalau terpaksa dia mau minum tapi nggak bisa menghabiskan, dibawa. Jadi yang ditinggal di sini yaitu sampah yang sudah nggak ada airnya. Kalau masih ada airnya, ibu bisa dibawa, mungkin di tengah jalan nanti bisa diminum. Yang naik motor, lampu merah bisa diminum. Yang naik mobil bisa diminum di mobilnya. Itu lebih bermanfaat. Dan itu bagian daripada adab etika di majelis. Jangan meninggalkan sampah, ya. Jangan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, terutama air-air yang kemungkinan akan dibuang. Ya, jadi kalau nggak mampu menghabiskan, mending nggak usah minum. Kalau dihabiskan itu yang diharapkan. Kalau tidak bisa menghabiskan terpaksa, maka harus dibawa. Ya, dibawa tapi diminum ya, jangan dibuang, sayang. Kenapa? Karena termasuk tabdzir, dan mubadzir itu temannya siapa? Syaitan. Baik. Saya ulangi lagi, ada lagi pertanyaan terakhir satu saja, boleh? Silakan. Baik, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.